mulai aja. Selamat datang Bapak Ibu Komunitas dan dari Dinas Pendidikan dalam lokal 20 di Kota Bengkulu. Yang saya hormati Mbak Ade, Mbak Fafa, dan Bapak Ibu dari Dinas dan dari Komunitas di Kota Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Ayu sebagai moderator dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Sebagai moderator, mohon dipahami Bapak Ibu tata tertib yang ada di layar monitor. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu berdiri. Baik Bapak Ibu, agar pelaksanaan diskusi pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber Mbak Ade Tenesia, Mbak Fafa Utami, dan satu lagi Mas Dede Ramayusa yang akan memberikan paparan dan diskusi pada siang hari ini untuk Kota Bengkulu. Satu lagi, Mas Dede sudah hadir belum? Sudah ya? Oh sudah. Mbak. Ya Mas Dede, silakan. Bapak narasumber hari ini. Baik, mungkin Dede bisa memulai. Baik, Mbak Ade. Bapak Ibu yang saya hormati, Mbak Ade, Mbak Fafa, teman-teman di Sekretariat Indonesiana, Bapak Ibu di Kota Bengkulu yang saya hormati, Pak Alcala Zamora. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Pak Mori. Ya. Saya mau review sedikit pembicaraan kita pada pertemuan yang pertama, dan sebelum itu saya ingatkan bahwa kita bersama-sama nanti berharap bahwa di akhir sesi dari Lokakarya yang insya Allah akan berlangsung 4 kali ini, kita bersama-sama punya dokumen berupa perencanaan kegiatan di Kota Bengkulu, kegiatan Indonesiana di Kota Bengkulu untuk dilaksanakan pada tahun yang sudah kita sepakati dan diskusikan
pada pembicaraan di Lokakarya yang pertama adalah bahwa objek pemajuan kebudayaannya di Kota Bengkulu sudah mengerucut sebenarnya. Jadi kita sudah tidak akan berdiskusi tentang objek pemajuan kebudayaannya karena OPK-nya sudah jelas, yaitu kain besure. Dan kemudian tinggal bagaimana ini akan dituangkan ke dalam program yang akan dilaksanakan di dalam Festival Kain Besure di Bengkulu. Kita juga sedang bertimbang-timbang waktu itu tentang nama kegiatan kita, yang tentu saja akan menjadi trademark ya, semacam merek dagang dari Festival Indonesiana di Kota Bengkulu. Itu beberapa hal, dan kemudian kita berencana pada pertemuan hari ini kita berharap bisa suara saya masih jelas teman-teman? Jelas, Dek. Oke. Kita berencana hari ini kita akan mendengarkan paparan dari teman-teman Bengkulu, hasil diskusi tentu saja antara dinas dengan komunitas yang akan mendukung kegiatan ini tentang program-program yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2020. Review sedikit bahwa pada pembicaraan pertama kita sudah punya kolom-kolom kegiatan sebenarnya. Kolom yang pertama yang dianggap paling penting oleh teman-teman sendiri di Bengkulu adalah kolom literasi. Jadi penggalian kembali atas pengetahuan lokal tentang kain besure ini. Tentu saja aspeknya ada banyak sekali, dan sudah ada informasi bahwa sebenarnya sudah pernah ada satu buku yang ditulis oleh Pak Alcara Zamora bersama teman-teman, bersama tim mungkin, tapi udah puluhan tahun yang lalu ya Pak ya. Dan kita tidak tahu sekarang apakah buku itu masih bisa didapatkan, masih bisa dibaca oleh banyak pihak, oleh banyak kalangan, misalnya oleh siswa SMA, SMP, apakah masih bisa didapatkan, kita nggak tahu. Tapi nanti mungkin bisa diletakkan di dalam program kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2021 nanti. Apakah bukunya mau dicetak ulang atau mau diperkaya. Kolom yang pertama adalah kolom literasi atau penggalian pengetahuan perihal kain besure. Kolom yang kedua ada poin presentasi. Presentasinya tersebar mulai dari pameran sampai dengan bentuk pagelaran yang semuanya kaitannya adalah dengan kain besure tentu saja. Pamerannya misalnya direncanakan adalah pameran yang mendorong proses inovasi atas teman pada diskusi yang pertama sebagai motif yang cenderung stagnan, cenderung tidak lagi berkembang. Sementara untuk mengembangkannya tentu saja juga kita perlu menyepakati atau menggali pengetahuan untuk mengetahui batasan-batasan pengembangannya. Jadi supaya juga tidak dikembangkan secara sporadis atau secara asal-asalan gitu. Jadi salah satu bayang pameran motif yang mendorong teman-teman seni rupa dan berbagai bidang lain, desain komunikasi visual dan teman-teman kria misalnya untuk menciptakan motif-motif baru kain besure. Kolom yang ketiga yang waktu itu juga sudah mulai terbayangkan adalah proses diseminasi atau proses sosialisasi agar masyarakat Bengkulu semakin memahami dan mencintai. Belum terlalu tampak apakah akan diwujudkan dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun misalnya atau seminar atau apa, itu yang waktu itu belum kita kerucutkan atau belum kita sepakati akan berbentuk apa. Nah, kesepakatan itu tentu saja kembali lagi pada pertemuan pertama sudah digarisbawahi bahwa kita berharap akan ada diskusi yang cukup intens dan produktif antara pihak dinas pendidikan dan kebudayaan di Kota Bengkulu dengan teman-teman dari komunitas, para pelaku, para pekerja seni dan budaya, para budayawan dan seniman. Jadi
kita berharap diskusi itu sudah terlaksana sehingga hari ini kita bisa mendengarkan kesepakatan-kesepakatan dari dalam diskusi itu. Bu Martina Ningsih tampaknya sudah ada. Mungkin beliau yang bisa memaparkan kepada kita semua apa yang sudah dibicarakan di dalam diskusi itu. Silakan Bu, saya kira itu saja pengantar dari saya. Jadi kami akan mendengarkan dulu rencana program yang sudah dibuat yang merupakan hasil musyawarah. Silakan Bu. Silakan Bu Martina, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya, Pak Dede? Dengar. Halo? Jelas Bu, sangat jelas Bu Martina. Terima kasih. Alhamdulillah kami kemarin pada hari Senin sudah melakukan pertemuan khususnya kepada teman-teman Dewan Kesenian yang mewakili seluruh divisi yang ada di Dewan Kesenian, baik itu seni sastra, tari, musik, ada 8 divisi yang ada di sana. Kemudian kami juga mengundang unsur pariwisata pada saat itu, ada Pak Romi. Sebenarnya Pak Romi ini banyak kaki juga. Dia dari komunitas seni rupa, juga yang eksis juga di pemerintahan dari pariwisata sendiri. Komunitas yang lain mungkin terwakili dari teman-teman. Kami sudah menyampaikan rencana awal proposal yang kami ajukan pada saat persiapan Indonesiana 2020. Pada saat yang hadir pada saat hari itu semua tidak terlibat pada saat penyusunan Indonesiana saat itu. Untuk itu berdasarkan hasil pertemuan sesi 1, akomodir gambaran Indonesia 2021 dari pembicaraan kita, baik itu dari Pak Dede sendiri, Bu Ade. Kami mencoba untuk merangkum semua itu. Pada prinsipnya kita tetap mengangkat kain besure yang akan kita jadikan sebuah festival besar. Semua unsur-unsur seni yang bisa menopang kegiatan itu diminta dan diharapkan menyumbang saran ataupun mengajukan kegiatan yang untuk penunjang festival secara keseluruhan. Itu masih kami belum final apa saja yang akan diusulkan pada saat penyusunan draft proposal selanjutnya. Nah, kemudian untuk kami sendiri kemarin sudah berwacana, kami tawarkan kepada semua poin-poin yang bisa kami sepakati pada saat itu. Untuk objek betul seperti kata Pak Dede, kita tidak lagi melakukan perubahan, hanya saja kita mulai untuk penyusunan sesuai dengan proposal yang kemarin kita juga sudah diminta untuk bisa diisi, kolom-kolom yang tadi disebutkan Pak Dede, itu untuk nama festivalnya kita angkat menjadi Festival Besure. Kemudian bentuk rangkaian kegiatannya sendiri. Oh ya, sebelumnya literasi ya. Masalah literasi itu kami Dinas Pendidikan pernah di 2019 menyusun tentang dokumentasi sejarah kain besure. Itu pada saat menjadi narasumber penulis oleh pendamping yang melakukan penyusunan tulisan. Bukunya memang belum kita rilis secara terbuka ya, karena itu masih merupakan hasil literasi untuk konsumsi kebudayaan saja.
dan belum disebarluaskan. Itu insya Allah akan kita perbanyak, karena memang keterbatasan literasi sendiri itu menjadi kendala saat menjadi narasumber di tulisan tersebut. Insya Allah itu salah satu menjadi literasi, insya Allah untuk kedepannya. Kemudian juga untuk pembicaraan di rencana kegiatan, kita akan tetap pada basis pelaksanaan pameran, itu momen besarnya. Pameran akan kita persiapkan, kemudian dengan adanya beberapa rangkai kegiatan, baik itu pertunjukan, mungkin juga film, ataupun nanti sastra dan tari dan musik, kita masih menunggu mereka akan menyampaikan materi apa yang akan digelar di festival besar ini. Dalam sebuah rangkaian, mungkin momennya kita tuangkan dalam saat ulang tahun provinsi atau kota nantinya, menjadi sebuah agenda Indonesiana. Kemudian yang kita lakukan, Pak Dede, untuk sosialisasi utama sekali tadi keterkaitan dengan seperti apa kita mengembangkan batik Besure yang akan kita lebih perluas peminatnya, baik itu dari kalangan pemuda, generasi muda, mungkin dengan semacam workshop kita selenggarakan untuk bisa bidang seni itu kita jadikan sebuah kegiatan sosialisasi untuk lebih mencintai dan mengenal kain Besure sendiri. Alhamdulillah untuk Kota Bengkulu juga akan kita sounding kegiatan BBM yang tahun 2020 ini berjalan juga secara daring, insya Allah di akhir Oktober ini. Kemudian secara residensinya nanti di 2021 kali dengan kain batik Besure. Nah, di situ Pak Mori akan menjadi maestro untuk mewariskan ilmu-ilmu beliau ke generasi-generasi muda, khususnya kalangan seni rupa. Itu sudah kita rencanakan di tahun 2020, yang sekarang masih berlangsung untuk daring, secara luring nanti di tahun 2021. Gambaran kegiatan kita insya Allah Pak Dede akan lebih meriah dengan melibatkan beberapa unsur seni yang tadi kami sebutkan. Kami juga di Kota Bengkulu mengambil program PKN. Ini PKD sudah kami sosialisasikan dalam waktu dekat untuk November nanti dilakukan pagelarannya. Nah, banyak dari unsur teman-teman seni merespon mereka untuk ruang modir di PKD. Maka kami berwacana menyampaikan ke depan Indonesiana akan mengakomodir seni-seni lainnya, seni-seni terapan, baik itu seni-seni yang bisa terkini. Itu mungkin sementara dari kami, nanti kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Bu Martina. Terima kasih Pak. Bu Martina yang workshop itu jadi nggak Bu? Workshop batik atau apa tuh ya? Kemarin ada workshop ya? Iya. Jadi tetap itu Bu Ade, workshop tentang pembuatan tutup kepala, kami nyebutnya detar, itu juga bahannya dari kain Besure. Itu untuk kalangan tradisi, masih kita ambil dari pemangku-pemangku adat, bahasa inilah yang nanti akan kami workshopkan mereka untuk memfungsikan kembali kain batik Besure. Itu akan tetap kita laksanakan di agenda Indonesiana. Kalau tentang pembuatan batiknya, jadi nggak Bu? Maksudnya
entah itu cap atau tulis, itu masih ada nggak? Sementara ini yang kita Dulu ada ya workshop pembuatan? belum. Itu nggak dari ini teragenda untuk pembuatan, tidak, hanya motif yang kita lebih konsentrasi kemarin. Tekankan ya. Baik. Seminar Bu, ada nggak Bu? Fashion show gitu, jadi nggak Bu? Rencananya ada Bu Ade. Fashion show, kemudian juga mungkin kita akan tambah dengan desain ya, kemudian desain langsung sehari-hari yang bisa lebih menggairahkan minat terhadap kain Besure. Itu akan kita selenggarakan juga. Oh ya, satu lagi Bu Ade, itu kita sebenarnya ada agenda besar di Kota Bengkulu, itu setiap ulang tahun provinsi ada karnaval batik Besure. Nah, ini memang dikelola oleh pariwisata. Rencana di awal kita kemarin kita masukkan ini menjadi agenda Indonesiana juga. Mohon nanti untuk dari Sekretariat Indonesiana mengakomodir kami ini dilatih workshop untuk para IO penyelenggara event-event untuk bisa lebih mapan gitu untuk dalam penyelenggaraan festival-festival yang akan dilaksanakan di Bengkulu. Pelaksananya kan komunitas toh Bu? Ya, komunitas. Iya. Komunitas yang kemarin tetap itu Bu, komunitasnya hanya mungkin nanti ditambah saja. Yang kepanitiaan yang kami sudah ajukan. Baik. Kalau dari seniman pelaku budaya lain, apakah kan Ibu Martina masih menunggu ya, masih menunggu ide-ide yang lain. Sebenarnya bisa juga disampaikan di sini, begitu. Tentang dari pertunjukan, apa sastra atau film, itu kan masih ditunggu sama Bu Martina. Tapi kalau memang sudah ada ya bisa diungkapkan di sini ya. Silakan teman-teman yang kemarin juga ikut rapat. Hadir juga di sini dari musik modern, kelihatannya Pak Sony ada tadi. Hadir. Silakan Pak Sony, kalau memang kemarin hasilnya sudah mengerucut. Oh, ada Pak Ajalon ya. Ya, Pak Ajalon itu dalam perjalanan ke Jambi itu tadi udah izin, bilangnya bisa nanti ikut-ikut nimbrung. Mungkin dari yang ada di pertunjukan seperti itu. Silahkan Bapak Ibu, ada yang masukannya? Kalau tim kerjanya sudah tersusun belum, Bu? Tim kerja kita itu sudah kita buat secara lengkap. Hanya mungkin karena memang belum terrealisasi, jadi mereka masih menunggu saja. Belum ada pertemuan-pertemuan untuk action kerjanya. Sudah ada, Bu. Nah, di dalam tim kerja itu kemarin kan kita menawarkan struktur tim kerja ya, Bu ya. Jadi misalnya ada direkturnya, ada kuratornya, ada yang bagian pengetahuan. Bisa diakomodir itu, Bu? Ya, sudah. Walaupun mungkin tidak sesempurna idealnya persiapan kepanitiaan dan tim kerja ya, Bu. Oke, Bu Ayu. Bu Ayu. Ya Pak, Mas Dede. Oke, saya mau ini Bu Martina.
Ya, Pak Dede. Kalau karena sebenarnya arti kegiatan nanti bahkan namanya sudah ada ya, Festival Besure, yang tentu saja juga ini nama yang menarik saya kira karena artinya nanti bisa jadi bukan hanya kain besure tapi tradisi besure kan, tradisi tulis menulis, tradisi literasi gitu. Jadi nama yang menarik Festival Besure, dan akan mudah-mudahan bisa menjadi festival yang berbunyi sampai ke sebenarnya. Kita berharap nanti hasil musyawarah dengan komunitas ini bisa dituliskan dalam 1-2 halaman saja, Bu. Jadi sehingga kita punya dokumen untuk bersama-sama nanti kita bisa cek ulang seandainya nanti kelak di kemudian hari kita mau mengembangkan kegiatan ini. Gitu. Jadi mohon Ibu dan teman-teman berkenan untuk menuliskan hasil musyawarah itu. Keputusan-keputusan pentingnya saja untuk kemudian dituliskan dalam 1-2 halaman. Mudah-mudahan bisa dikirimkan ke sekretariat sehingga kami juga bisa ikut turut menyimpan dokumentasinya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena itu sudah mengerucut, artinya kita bisa mengarah ke tahap selanjutnya, yaitu pembentukan tim kerja. Nah, pembentukan tim kerja ini, sebagaimana sudah disinggung sedikit oleh Mbak Ade, nantinya kita mengharapkan bahwa secara prinsip ingin didorong oleh platform Indonesiana adalah agar teman-teman dari komunitas itu kemudian diberi kesempatan untuk menjadi tim pelaksana kegiatan ini. Tentu saja tidak terlepas dari peranan dinas dalam hal ini untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan gitu. Tapi semakin banyak teman-teman dari unsur komunitas, halo? Ya. Ya. Artinya akan semakin banyak orang di Kota Bengkulu yang nanti punya keterampilan dan kemampuan untuk mengelola kegiatan kebudayaan atau festival, sehingga nanti Ibu terkait dengan pertanyaan Ibu Martina tadi, sehingga nanti sebenarnya Ibu tidak lagi kebingungan untuk menemukan IO yang siap atau punya keterampilan yang memadai untuk menyelenggarakan festival. Seandainya teman-teman ini diberi kesempatan pada turut menjadi pelaksana kegiatan gitu. Dan itulah salah satu hal yang juga ingin digarisbawahi Indonesiana, itu meningkatkan kapasitas menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya. Jadi ini juga yang kemudian kita pandang bersama sebagai bentuk investasi sumber daya manusia, sehingga Kota Bengkulu memiliki nanti orang-orang yang siap setiap saat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan budaya yang akan kita lakukan setelah ini. Jadi di pertemuan selanjutnya kita berharap kita sudah bisa mendengarkan presentasi atau uraian rencana kerja dari masing-masing divisi. Nah, seandainya sekarang kita bisa melangkah ke situ, mungkin bisa Mbak Ade kita presentasikan sedikit serupa apa yang akan dihadapi oleh bidang kurasi, oleh bidang pengelolaan pengetahuan, dan juga oleh bidang produksi dan seterusnya gitu, Mbak Ade. Baik, nggak usah presentasi, nggak usah pakai slide ya. Monggo silakan, Mbak Ade. Apa untuk pengelolaan pengetahuan itu kira-kira pekerjaannya akan meliputi apa saja, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut bayangkan ada di dalam divisi pengelolaan pengetahuan itu. Jadi kalau pengelolaan pengetahuan itu sebenarnya kerja, ya, maksudnya ruang lingkupnya dia ada di awal festival. Nah, di awal festival dia mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data atau pengetahuan tentang batik Besure. Terus kemudian
pada saat festival mereka kemudian juga melakukan pendataan tentang siapapun yang ikut di dalam festival itu harus tercatat sama termasuk profilnya masing-masing. Gitu, dia harus melakukan himpunan pendataan itu. Jadi semuanya tercatat tuh yang terlibat. Misalnya ada sanggar ini, ada teater ini gitu kan. Itu semua harus ada profilnya. Pada saat festival juga melakukan pengamatan dan penulisan gitu. Bagaimana sih misalnya pameran ini dilakukan, sampai berapa jumlah penontonnya, berapa seniman yang ikut gitu. Terus masing-masing karya itu membicarakan apa. Jadi pendokumentasian itu sangat diperlukan. Sebelum festival tentang makna ya atau dan fungsi terkininya, terus kemudian pada saat festival penghimpunan data penampil, terus kemudian juga melakukan semacam, kalau jurnalistik itu ya liputan lah, ya liputan terhadap terselenggaranya festival ini, baik itu nanti ada di pameran, baik itu misalnya di fashion show atau di workshop seperti itu ada ininya, ada apa semacam si tim ini juga melakukan evaluasi lah. Nah, evaluasinya bisa macam-macam, bisa survei atau diskusi terkumpul untuk kemudian membicarakan apa yang perlu ditambahkan untuk festival-festival selanjutnya. Dan yang dibutuhkan untuk tim seperti tim pengelolaan pengetahuan nih ya orang yang ya suka melakukan riset ya, punya keinginan tahuan seperti Pak Mori itu loh. Nah, punya keinginan tahuan, suka menulis ya, bisa menulis, terus kemudian juga mempunyai keinginan menyebarkan pengetahuan itu, makanya bagus juga dia kalau misalnya mempunyai keterampilan dalam mengelola media sosial. Terus kemudian ada satu lagi adalah orang yang melakukan arsip. Seperti itu. Arsip dalam arti ya, data itu kan suka tersebar kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya dia bisa dikumpulkan di satu, ada tempatnya, entah itu di Google Drive, entah itu di website, jadi orang bisa mengakses data-data yang sudah didapatkan. Itu adalah kerja dari pengelolaan gitu. Kalau itu sudah terbentuk, nanti secara informal melalui WA, ya bisa kita ngobrol lagi ya. Kalau tim itu sudah terbentuk. Saya ada sih presentasinya, nanti bisa saya share ya di WA ya. Oke. Oke. Mbak Ade, suaraku terdengar nggak ya? Dengar. Oke. Dari tadi ada gangguan. Bu Ayu, teman-teman di sekretariat, saya minta izin menampilkan apa yang barusan dibicarakan oleh Mbak Ade. Sebenarnya saya punya juga presentasinya, dan ini dari Mbak Ade juga dulu. Ini yang share ya. Jadi Bu Martina, nanti kita berharap setelah ini teman-teman bisa berdiskusi untuk membentuk tim kerja pelaksana Festival Besure. Sudah kita membayangkan ada 4 sebenarnya divisi atau 4 bagian utama yang kami pandang adalah tata kelola atau struktur keorganisasian pelaksana kegiatan budaya yang ideal. Yang pertama ada divisi yang sudah disinggung oleh Mbak Ade, ini sebenarnya sumber dari segala sumber dalam penyelenggaraan festival, yaitu
background-nya merah ini. Jadi tim pengelolaan pengetahuan ini kita bayangkan ada 2 pekerjaan utama, jadi silakan saja diatur sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan di Kota Bengkulu. Tapi minimal dia sebenarnya ada 2 pekerjaan utamanya sehingga ada 2 orang yang mengelolanya. Jadi mungkin kita sebut saja manajer, ada manajer risetnya, kemudian ada manajer arsipnya. Nah, dari pengetahuan inilah sebenarnya ada bidang yang kemudian bekerja lebih awal juga setelah tim pengelola pengetahuan, yaitu tim kurasi atau tim kurator. Para kurator ini tugas utamanya nanti adalah membuat program. Nah, program itu yang mana? Yang seperti tadi itu, merencanakan apa yang paling baik kita lakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan juga. Sebaiknya pagelaran atau sebaiknya seminar. Nah, itu tim kurasi atau tim kurator yang akan memikirkannya, Bu. Ini yang background-nya coklat di sebelah sini. Tim kurasi. Nah, tentu saja setelah tim kurasi bekerja, yang tidak kalah pentingnya adalah tim yang background-nya orange ini, Bu. Mulai dari direktur festival, sekretariatnya, sampai setiap program dikepalai oleh 1 orang gitu. Terserah mau disebut koordinator atau disebut direktur atau disebut manajer, silakan saja sesuai dengan kebiasaan dan kenyamanan di Bengkulu. Tapi intinya kita membayangkan setiap acara. Jadi kalau ada 1 seminar, 1 pegelaran, 1 pameran, 1 diskusi kelompok terpumpun, maka kita membayangkan harusnya ada 4 manajer acara juga yang kemudian program. Nah, nanti dia berkait dengan yang di sebelah kanan, yaitu dengan direktur artistik. Jadi kebutuhan agar masing-masing program itu terlaksana dengan baik, ruangannya, tempat duduk, tempat keluar, dari mana masuk, dari mana keluar, apakah panggungnya harus dihias, apa yang harus ditambahkan, itu dipikirkan oleh direktur artistik. Nah, karena logika yang bahwa ada banyak hal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan artistik dari masing-masing acara, maka kita membayangkan ada pembagian juga, ada yang mengurusi perlengkapan, ada yang mengurusi hal-hal yang teknis, ada yang mengurusi lokasi, kebersihannya, keamanannya, dan seterusnya. Jadi manajernya bisa banyak atau koordinatornya bisa banyak. Ada koordinator lokasi mungkin, koordinator perlengkapan, teknis, dan lain-lain. Saya kira ini juga sudah biasa dilakukan, cuman kita ingin menunjukkan bahwa skema ini akan lebih lengkap kalau ada 2 bidang ini, yang seringkali di beberapa tempat kita lihat ini belum dilakukan. Jadi biasanya program itu hanya memikirkan bagian produksinya ini, direktur festival sampai ke bawah gitu. Tim kurasi sama tim pengelolaan pengetahuan ini biasanya ditinggalkan, dianggap atau dalam hemat kami ini justru 2 bidang yang penting sekali untuk membuat sebuah kegiatan budaya atau festival itu menjadi berkualitas, menjadi bisa kita ukur. Nah, yang divisi yang keempat, jadi divisi yang pertama pengelolaan pengetahuan, divisi yang kedua kurasi, divisi yang ketiga produksi, divisi yang keempat adalah direktur bagian komunikasi dan kerjasama. Tentu saja juga akan dipimpin oleh seorang koordinator, dan kalau mau dilihat seperti tim, ada manajer komunikasinya, ada manajer kerjasamanya. Begitu, Bu Martina dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini bisa untuk digunakan untuk membayangkan orang-orang yang tepat nanti untuk di masing-masing divisi. Kemudian ini yang tadi sudah diuraikan sekilas oleh Mbak Ade, saya kira nanti juga ini bisa dibagikan sehingga teman-teman bisa melihat. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan nanti kita
sedang berdiskusi dengan siapa, dengan tim pengelola pengetahuan, atau dengan tim kurator, atau dengan tim produksi, atau dengan tim kerjasama dan komunikasi. Jadi kalau bidang-bidangnya sudah ketahuan, teman-teman ini sudah ada di dalam divisi itu, komunikasinya atau proses diskusi dengan kami di Indonesiana akan lebih mudah, gitu Bu Martina. Nah ini tadi yang dibicarakan Mbak Ade, kira-kira orang seperti apa sih yang cocok di tim pengelola cuman sekedar pengalaman, di beberapa tempat justru orang-orang yang mengetahui banyak perihal OPK yang sedang diangkat, itu sebaiknya justru tidak duduk di tim pengelola pengetahuan. Kenapa? Karena dia sebaiknya justru menjadi narasumber. Jadi memang tim pengelola pengetahuan kemudian mewawancarai dia, meminta informasi dari dia, tapi kemudian yang menyusun sebaiknya bukan beliau yang menguasai itu. Jadi beliau yang dianggap pakar atau maestro atau ahli di bidang itu justru sebaiknya menjadi narasumber yang akan didatangi oleh tim pengelola pengetahuan. Ini kualifikasi yang dibutuhkan tadi karena ada dua bidang pekerjaan, yang satu riset, yang satu pengarsipan, maka juga kita membayangkan tim di dalam itu fleksibel ya Bu, jumlahnya bisa berapa orang, tapi tentu saja yang harus dipastikan bahwa ada yang akan mengerjakan risetnya, pengumpulan datanya, ada yang akan mengarsipkannya gitu, mendokumentasikannya. Nah, sekali lagi, kurator adalah jabatan atau jenis pekerjaan yang juga baru, seperti pengelola pengetahuan, juga baru biasanya di dalam kegiatan-kegiatan budaya kita. Maka Indonesiana ingin sekali agar ini menjadi bidang yang kemudian dimaklumi bersama dan tidak lagi dianggap aneh atau asing gitu. Jadi idealnya semua festival, kalau kita lihat festival-festival besar, festival-festival baik di Nusantara sendiri maupun di mancanegara, itu yang bekerja merumuskan konsep kegiatan, merumuskan tema setiap tahun, merumuskan program yang dianggap paling tepat untuk setiap tahun, itu adalah tim kurator ini sebenarnya. Ya, di Festival Besure juga kita mulai ini membuat atau membiasakan ada tim kurator. Jadi programnya tidak semua orang ikut, kurator yang kemudian merencanakan program itu, tentu saja dengan tetap memperhatikan aspirasi atau pendapat dari berbagai pihak. Oke, saya kira ini cukup ya. Kurator itu ya membuat program. Festival di daerah ini gimana cara kerja kurator? Yang pertama sekali, kalau dalam platform Indonesiana, kurator tuh sebaiknya baca PPKD ya. Jadi dia tahu betul peta kebudayaan di tempatnya, dalam hal ini di Kota Bengkulu gitu. Siapa saja senimannya di bidang apa saja, di mana komunitas yang masih bergerak, Besure ini apa persoalan dasarnya, dengan apa adalah orang-orang yang memiliki gairah ya, memiliki semangat untuk mengetahui hal-hal serupa itu. Nah, kerjanya nanti agak sudah terbayangkan, mulai dari merumuskan konsep, tema kegiatan, kemudian juga merencanakan susunan acara dan bentuk-bentuknya. Bentuk itu ya tadi itu pameran, pergelaran, seminar, diskusi kelompok terkumpul, dan seterusnya. Kepekaan, sehingga dia bisa menyusun acara yang berbeda-beda itu menjadi satu rangkaian yang enak untuk diikuti, gitu loh. Jadi seperti ada klimaksnya, seperti ada iramanya, kira-kira begitu. Baik. Nah, kira-kira yang bakal menjadi kurator siapa ya? Seperti tadi itu, kita lihatlah siapa sih orang yang tahu, yang memahami, dan memiliki hubungan baik dengan para pekerja
seni dan budaya di Kota Bengkulu gitu. Juga tentu saja dia paham gitu apa sih persoalan-persoalan di seni rupa apa, di seni musik apa, di teater apa. Makanya biasanya kadang-kadang kurator tidak bisa sendiri karena terlalu banyak hal yang yang misalnya Sumbar gitu menyusun tim kurator 5 orang gitu yang terdiri dari 1 orang dari sastra, 1 orang dari tradisi, 1 orang dari seni musik misalnya. Kalau di Sumatera Barat seperti itu. Itu sekedar contoh aja. Di Bengkulu silakan dipikirkan bagaimana format atau bagaimana cara menyusun tim kurator yang baik. Yang jelas tim kurator harus ada agar ada yang merawat cita-cita festival ini dan kemudian susun bersama itu benar-benar kita jalankan di dalam pelaksanaan kegiatan. Karena bisa jadi apa yang kita rencanakan semula dengan apa yang kemudian kita lakukan bisa sangat berbeda kalau tidak ada yang mengawal cita-cita bersama ini. Kira-kira itu. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi harapannya Bu, teman-teman semua, setelah ini Kota Bengkulu setelah menetapkan OPK juga menentukan nama kegiatan itu bisa melangkah ke tahap selanjutnya membentuk tim kerja pelaksana kegiatan ini atau Festival Besure ini, yaitu dengan memperhatikan 4 bidang itu tadi dan silakan dipilih orang yang dianggap paling layak dan paling pas untuk berada di masing-masing bidang. Begitu. Mbak Ayu, saya kira itu. Ya, makasih Mas Dede. Ya. Ada mungkin Mbak Anti atau Mbak Ade ada tambahan lagi? Masukannya Mbak Anti? Selamat siang, kawan-kawan. Mohon maaf tadi saya ada kisruh jadwal, jadi salah masuk kamar tadi dengan bapak-bapak. Jadi saya mungkin lebih banyak menyimak karena di awal tadi saya dari kawan-kawan di sana. Cuman saya ingin mengingatkan kembali bahwa jadwal pelaksanaan lokakarya kita ini hanya 4 kali, Bapak dan Ibu. Nah, kita menginginkan ada output-nya gitu, selain tim kerja, kemudian nanti perencanaan proposal, dan yang terakhir itu bagaimana peletakan RAB-nya gitu. Jadi kita memang harus agak mempercepat progresnya ya. Kalau kemarin karya pertama adalah adanya pertemuan antar kawan-kawan di sana untuk lebih memfinalisasikan sebenarnya gagasan-gagasan apa yang ingin disampaikan dalam penyelenggaraan festivalnya gitu. Jadi itu dulu dari saya. Saya juga tadi tidak bisa mendengar karena salah kamar itu tadi. Apakah kegiatan ini sudah mempunyai nama yang disepakati gitu, kemudian kalau tulisnya bahwa itu adalah tentang Besure gitu ya. Cuman memang kita agak lebih cepat memikirkan untuk perencanaan proposal ini. Demikian Mbak Dede dan Mbak Ade dan Mas Dede. Terima kasih. Ya Mbak Anti, terima kasih. Ya. Sudah Mbak Anti, sudah. Teman-teman di Kota Bengkulu sudah berdiskusi ya, sudah ada musyawarah untuk menetapkan nama kegiatan yang akan dikerjakan di dalam kegiatan ini. Nama kegiatannya Festival Besure, Mbak Anti. Oh, oke. Terima kasih. Festival Besure, kemudian programnya yang sudah terbayangkan tadi diceritakan oleh Bu Martina. Hasil musyawarah adalah antara lain ada yang utama adalah pameran motif kain Besure, kemudian ada yang kebetulan di tahun depan kebetulan yang dipilih sebagai
OPK yang diangkat di dalam BBM-nya tahun depan itu, sebenarnya tahun ini sudah jalan, tapi tahun depan akan ada residensinya. Kebetulan juga tentang kain besure, dan maestronya adalah Pak Alcara Zamora, Pak Mori. Gitu. Jadi sudah beririsan dengan BBM. Kemudian ada juga rencana membuat seminar tentang kain besure, kemudian ada fashion show juga. Jadi saya nggak tahu, ini nanti mungkin perlu kita kan, tapi sudah ada informasi akan ada fashion show, dan sudah ada indikasi akan lintas sektoral karena kebetulan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu itu punya karnaval besure setiap tahunnya, festival batik besure, tapi dikelola oleh Dinas Pariwisata gitu. Jadi indikasi untuk lintas sektor sudah ada ini gitu, bisa, tentu saja sudah harus dibangun juga komunikasinya dengan pihak pariwisata. Gitu Mbak Anti, informasi sekilas. Jadi sudah. Mohon ya, maaf, ya. saya nggak apa-apa. kelempar ke Jawa Barat. Mohon maaf, Bapak Dodi. Iya, mungkin nanti apakah juga sudah dipikirkan untuk kemasan festivalnya gitu teman-teman, karena kan mengingat kita berharap di 2021 itu situasi akan membaik gitu, tapi apakah kawan-kawan semua sudah memikirkan kira-kira kemasannya gitu ya untuk festival, tidak menginginkan gitu ya bahwa kegiatan yang kita buat ini nantinya akan menimbulkan klaster baru untuk penyebarannya gitu. Jadi mohon nanti mungkin di dalam perencanaan proposal itu bisa diberikan keterangan gitu, Mas Dede. Kira-kira mana yang akan diluringkan dan mana yang akan didaringkan, dan kemudian mana yang akan diselenggarakan secara hibrid gitu di kedua-duanya. Itu aja sih dari saya untuk sementara. Terima kasih. Yang lain lagi masukannya? Mohon tanggapan dulu dari teman-teman Bengkulu, Kota Bengkulu, Mbak Ayu, baik siap. dari pihak dinas maupun dari komunitas. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya menanggapi Bu Ade. Untuk yang tadi ditanya Mbak Afi, ya itu juga sudah kita menjadi desain yang kita akan buat. Ada dua opsi, memang kita masih berwacana bebas secara luring ya untuk pelaksanaannya. Sama mungkin di tahun ini juga, kemarin waktu saat kita mengambil PPKD, kita juga dua opsi itu kita coba realisasikan, dan alhamdulillah bisa. Antara lain misalnya untuk seleksi karya atau lomba yang kita adakan itu cukup melalui daring. Kemudian sudah ditentukan yang terseleksi untuk bisa ditampilkan di ruang terbuka, maksudnya secara langsung, secara luring, dengan konsep tanpa penonton. Kemudian penayangannya mungkin cukup dengan melalui media TV ataupun melalui channel daring. Nah, yang seperti itu sudah juga kita jadikan pemikiran. Nah, yang tadi secara keseluruhan, kami sangat berterima kasih sekali. Betul, sebenarnya yang sangat urgent itu adalah pembahasan tentang SDM-nya yang tadi disampaikan oleh Pak Dede, Bu Ade. Nah, ini kami, karena memang pada saat penyusunan ini, keterbatasan SDM juga, keterbatasan orang-orang yang diundang untuk ikut terlibat masih sangat minim, maka untuk memilih orang-orang yang kami listkan di dalam jabatan-jabatan pelaksananya itu ya tidak sebegitu detail kami mengkajinya. Seperti tadi seharusnya seorang untuk pengelola pengetahuan itu kriterianya seperti apa. Nah, yang seperti itu memang belum sama sekali Bu Ade. Jadi mungkin ada waktu kita nanti, kita duduk bersama kembali, mereka kita serahkan tanggung jawab penuh sama komunitas untuk memilih, kemudian memberi tanggung jawab utuh kepada mereka untuk agar semua SDM yang ditaruh ini betul-betul tepat. Itu kedepannya mungkin akan kita bahas.
Kalaupun tidak bisa di season 3 kita munculkan, paling tidak lah pembicaraan di luar itu akan kita mulai agendakan. Yang menjadi pertanyaan kami kali Bu Ade, setiap kegiatan yang seperti ini, masalah pendanaan mungkin pembagian masalah RAB misalnya, apa yang dibiayai oleh Indonesiana. Kami tahu kemarin lebih domainnya adalah untuk penguatan kapasitas. Nah, yang seperti ini kita terus terang saja mau buat tim kerja. Mereka tanpa kejelasan siapa yang pembiayaan, otomatis mungkin keseriusan mereka dalam memfungsikan diri sesuai jabatan tersebut menjadi masih menjadi sebuah tidak termotivasi lah untuk bekerja secara maksimal, diberi tanggung jawab tanpa ada kompensasi apa yang mereka dapat. Itu mungkin dalam forum ini juga kami mohon nanti kejelasan masalah RAB. Itu mungkin sementara tanggapan kami dari Kota, Bu. Baik Bu Martina, terima kasih. Ya, artinya sudah difahami setelah ini untuk membayangkan siapa orang-orang yang tepat di 4 bidang yang tadi kita uraikan. Nah, pertanyaan Bu Martina yang terakhir ini saya kira pertanyaan yang diajukan oleh semua daerah yang terlibat di Indonesiana. Misalnya ada jabatan kurator di dalam kegiatan dan kemudian ada jabatan pengelola pengetahuan, kemudian ada jabatan dari program dan manajer artistik, kemudian ada divisi atau ada bidang komunikasi dan kerjasama. Nah, kebanyakan dari bidang-bidang ini adalah bidang-bidang yang baru, jadi belum tercantum di dalam nomenklatur di daerah-daerah, ya, sehingga selalu pertanyaannya bagaimana caranya mengatasi situasi serupa ini. Yang pertama, saya harus menegaskan bahwa jelas tidak bisa diatur juga oleh undang-undang untuk tidak bisa membiayai atau memberi honorarium kepada pelaksana di daerah. Itu jelas, Bu. Jadi di beberapa daerah, misalnya di Sumbar, sudah 2 kali pelaksanaan, itu teman-teman Sumbar tetap meminta agar Indonesiana membantu memberi honorarium kepada para pelaksana, tapi selalu jawabannya, atau sudah dijawab dari awal sebenarnya, bahwa karena logika yang dipakai adalah itu adalah sumber daya daerah, jadi harus dibiayai dari APBD. Nah, kembali lagi, kita juga paham bahwa nomenklaturnya tidak mengatur soal itu sehingga akan susah dicarikan cara untuk membayar atau memberi kontraprestasi kepada teman-teman yang bekerja karena di nomenklatur tidak ada. Tapi beberapa daerah berhasil membuat strategi atau itu. Misalnya di Sumbar, saya contohkan, akhirnya para pekerja di dalam festival itu dibayar sebagai tenaga ahli yang dibayar per kegiatan misalnya. Jadi ada kegiatan apa di dinas, itu mereka dimasukkan ke dalam dan kemudian dibayar dari sana. Itu cara Sumbar kemudian membayar teman-teman yang bekerja sebagai tim pelaksana. Yang tidak kalah pentingnya tentu saja dari pengalaman itu kemudian Sumbar mendorong agar ada regulasi dari pemerintah daerah yang memungkinkan teman-teman dari komunitas yang bekerja di dalam festival untuk kemudian dibayar. Jadi didorong agar ada nomenklatur daerahnya yang mengatur agar mereka bisa dibayar. Nah, di Sumbar itu sudah jadi beberapa jabatan yang baru kayak kurator, bisa dibayarkan oleh Sumbar dengan meletakkan mereka sebagai tenaga ahli di dalam kegiatan. Jadi dibayar sebagai tenaga ahli. Hal yang sama baru tadi pagi didiskusikan juga terjadi di Sulawesi Tengah.
Jadi Sulawesi Tengah juga baru melaksanakan kegiatan untuk yang kedua kalinya. 2018 mereka ikut di platform Indonesiana, 2019 tidak, kemudian tahun 2020 mau ikut tapi kemudian pandemi. Jadi sedang merencanakan juga kegiatan di tahun 2021. Nah, pendidikan dan kebudayaan kemudian juga mencari siasat bagaimana caranya agar membayar itu. Maka diusulkanlah nama-nama itu sebagai tenaga ahli. Gitu. Jadi mereka dibayar juga per kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan di kabupaten, kegiatan pameran, maka di dalam kegiatan pameran itu misalnya ada kebutuhan untuk penjurian dan lain-lain, mereka dibayar melalui jalur itu. Gitu. Jadi beberapa daerah masih sedang mencari siasat yang sifatnya yang sifatnya taktis dalam waktu dekat, tapi juga mendorong yang strategis agar ada nomenklatur yang mengatur agar teman-teman itu bisa dibayar di masa yang akan datang. Nah, kenapa demikian perlu dijelaskan bahwa APBN itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dipandang memang tidak mungkin dibiayai oleh daerah. Kacamata Indonesiana itu harusnya bisa dibayar oleh daerah melalui APBD mereka. Kenapa? Kan sumber daya manusianya milik daerah, akan dimanfaatkan juga oleh daerah. Pasti sebenarnya kalau kemudian diberi pemahaman serupa itu, kepala daerah sebenarnya di beberapa tempat kita buktikan juga akhirnya mau memahami dan mencarikan jalan untuk membayar mereka. Nah, APBN biasanya untuk program-program yang lintas provinsi atau bahkan yang bantuan atau atau keikutsertaan anggaran dari APBN itu atau dari Direktorat Jenderal Kebudayaan itu digunakan untuk misalnya jaringan internasional atau untuk hal-hal lain, misalnya kalau di Samosir untuk mendorong penerbitan buku, di Gayo Lues juga untuk penerbitan buku, kemudian hal-hal semacam itu yang seringkali tidak ada anggarannya di daerah. APBN itu nanti pada postur penganggaran pada RAB biasanya diletakkan untuk program-program yang lebih strategis, yang jangka panjang. Mungkin jawaban saya itu untuk sementara. Maaf, di sini hujan lebat, saya matikan videonya supaya tidak terputus. Nanti kalau hujannya reda, saya hidupkan lagi. Begitu, Bu Martina, jawaban saya. Silakan. Baik, Bu Martina. Jadi memang untuk pelaksanaan Indonesiana di tahun-tahun lalu itu kadang-kadang memang kita sudah terlambat gitu, dalam arti gini, APBD itu sudah diketok ya di tahun-tahun lalu, sehingga untuk mengubahnya dengan memasukkan nomenklatur soal sumber daya manusia, mereka kadang-kadang sudah tidak bisa lagi gitu. Itu yang menjadi masalah di berbagai daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, makanya kenapa kita mendorong ini tim kerja dan proposal ini bisa terjadi di tahun ini supaya masih ada waktu bagi dinas untuk mengajukan ini, memasukkan SDM ini di dalam ini. Karena kalau tahun lalu akhirnya mungkin mengubahnya. Tapi kalau dari sekarang itu masih mungkin untuk memperjuangkan itu. Dan saya pikir itu memang patut diperjuangkan. Karena itu kan adalah anak-anak atau ya warga Bengkulu sendiri. Begitu, Bu. Saya nggak tahu apakah itu memungkinkan, Bu. Ya, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini, ya alhamdulillah hal-hal asalkan memang dasarnya kuat, apalagi kalau ini merupakan kerjasama dengan pusat. Kami akan akomodir, Bu. Insya Allah saja anggaran untuk Indonesiana bisa lebih besar dari tahun yang lalu yang sudah kita siapkan. Dan dengan
perencanaan lebih awal ini kita bisa tahu saat penyusunan RAB-nya nanti yang mana yang dibiayai oleh pusat, yang mana yang dibiayai daerah, itu udah jelas. Ataupun kita kalaupun mau mencari sponsor, mungkin dari beberapa komunitas, ya mau tidak mau juga mereka harus, kalau kami yang membayar, itu otomatis mungkin ada pembiayaan lain yang mereka harus cari di luar oleh daerah dengan keterbatasan belanja yang ada di daerah. Kita coba sinkronkan nanti, Bu. Tapi yang sangat utama adalah saat kami memberi tanggung jawab. Nah, ini yang mudah-mudahan saja nanti teman-teman yang kemarin sudah kami tugaskan untuk menjadi pelaksana komunitas ini akan bisa mempresentasikan kepada kami secara gamblang sesuai dengan syarat-syarat SDM yang diharapkan bisa difungsikan di Indonesia ini dalam penyusunan. Tentu ini lebih intens, memang lebih intens kita berkomunikasi. Nah, kendala kita itu juga kadang kesulitan mereka menyiapkan. Seringkali perencanaan kita kelihatannya terputus karena ketidakhadiran SDM yang kita harapkan bisa menopang kegiatan ini menjadi sebuah perencanaan yang lebih siap. Ya, insya Allah saja nanti ini teman-teman komunitas juga hadir di pertemuan ini. Saya berharap nanti ada yang menyampaikan, terutama Sarjoni, mungkin Pak Sarjoni ini menjadi direktur kemarin yang sini. Mungkin perlu kita tambahkan lagi di sini, nanti ada dari sisi pertunjukannya, kemudian SDM yang tadi sudah kita bahas, itu bisa diisi agar masalah pembayaran mereka akan kita fokus dengan tentu harapan kami mengalokasikan anggaran belanjanya tidak mubazir gitu. Betul-betul orang yang siap dan tepat. Sementara Ade. Ya. Betul, Bu. Ya kita mungkin pada sesi ketiga atau keempat, mungkin kita akan menghadirkan orang dari bagian dari Dirjenbud yang paham sekali gitu ya, tentang apa yang bisa dibiayai dan apa yang tidak gitu loh, Bu. Mungkin itu perlu juga buat daerah ya, seperti itu. Tapi memang garis besarnya palingnya juga baru bisa diberikan garis besarnya saja, Bu. Gitu, karena biasanya tetap dasarnya adalah RAB yang ada. Gitu kan, RAB yang ada, terus apa yang daerah mintakan. Nanti habis itu direview apakah mungkin dipenuhi oleh Indonesiana yang dimintakan itu. Nanti didiskusikan itu dengan Dinas dan APBN. Begitu sih, Bu. Jadi mungkin dalam sesi ya. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin ini ya, agar kami nanti lebih plong ya saat menyerahkan tugas dengan tim pelaksana. Apakah nanti tim pelaksana ini dalam mereka membuat rencana kerja bisa langsung kontak ke Sekretariat Indonesiana agar ya walaupun kami kan nggak mungkin juga harus memantau mereka setiap waktu. Nah, agar kami kami bisa berjalan pada program lain. Nah, untuk penguatan mereka langsung komunikasi ke sekretariat. Apa itu bisa, Ibu Ade? Bisa ya, karena selama ini pun biasanya kami ini ya, narasumber ini, Dede, Anti ya, selama ini kita kalau di Indonesiana ini memang ya lewat WhatsApp ya, langsung diskusi dengan tim pelaksana itu. Langsung diskusi seperti itu, Bu. Bisa, makasih kalau gitu. Begitu. Ngobrol lah gitu kan. Begitu. Nah, sebenarnya peningkatan kapasitas itu memang macam-macam, bisa ya lewat sini, lewat seperti Lokakarya ini.
ya WA lah misalnya ya. Karena kita juga belum tahu apakah mungkin ke Bengkulu. Kita tunggu Bu Ade. Begitu Bu. Insya Allah ke depannya lebih komunikasinya lebih lancar ya Bu. Ya. Iya, semoga bisa tatap muka Bu. Iya. Ya. Selesai juga ininya. Bu Martina, Ya, Pak Dede. saya kira sudah sedikit terbayangkan dan Ibu sendiri sudah membayangkan berarti bahwa memang begitu salah satu cara yang mungkin dilakukan, yaitu dengan melihat melihat nanti postur RAB kita. Jadi mungkin seperti Ibu bilang tadi, sehingga bisa atau dimungkinkan alokasi dana untuk membiayai sumber daya daerah. Jadi jawaban kami tetap bahwa sumber daya manusia itu pasti tidak akan bisa dibiayai dari APBN. Itu pasti. Jadi 2 tahun pengalaman Indonesiana memberikan kontraprestasi atau honorarium kepada teman-teman yang bekerja di daerah, dan itu semua nomenklaturnya sudah diatur, itu nggak bisa dibiayai dari APBN, karena di dalam pandangan kita bersama sumber daya manusia atau keahlian dari teman-teman di daerah ini yang menggunakan bukan negara pada saat Indonesiana berlangsung, tapi daerah masing-masing. Jadi Indonesiana, yaitu memberi pemahaman kepada daerah bahwa mereka harus memberi apresiasi kepada sumber daya manusia mereka sendiri. Gitu. Salah satunya adalah dalam bentuk kontraprestasi. Nah, seperti Ibu bayangkan tadi, jika nanti postur anggaran sudah disusun bersama, sehingga seperti Mbak Ade bisa kita komunikasikan di sesi keempat, mudah-mudahan nanti langsung dengan sekretariat Sesdijen, sehingga bisa biayai dengan APBN dan mana yang harus dengan APBD. Nanti mudah-mudahan dari situ bisa terbayangkan bahwa bagaimana mengalokasikan dana untuk membayar teman-teman yang bekerja ini, Bu. Kita akan sampai ke sana, insya Allah. Ya, gitu ya, Bu. Ibu, biar tidak ragu gitu bahwa itu sudah jelas kalau yang dimintakan adalah honorarium atau kontraprestasi langsung melalui APBN, tidak bisa. Aturannya ada, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari substansi, karena tugas kami sebenarnya adalah mengawal substansi dan prinsip-prinsip pelaksanaan Indonesiana. Di luar forum ini, apakah kami berkenan untuk berdiskusi? Sangat berkenan, Bu. Jadi sudah itu sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai narasumber. Kalau yang berkaitan dengan substansi kegiatan, berkaitan dengan prinsip-prinsip Indonesiana, berkaitan dengan pengetahuan penyelenggaraan festival di bawah platform Indonesiana, kami sangat berbagi pengetahuan dan pengalaman juga. Begitu, Bu Marlina. Di sini mudah-mudahan suara saya masih jelas ya, hujan deras. Saya mau share pengalaman dong, teman-teman. Di tahun ini kan saya mendampingi Belitung Timur. Itu memang proses yang terjadi itu memang seperti ini. Jadi komunitas, kemudian tim kerja pelaksana itu memang tidak ada nomenklatur yang dibunyikan di situ, sehingga memang harus mensiasatinya gitu. Tapi sebenarnya itu kan juga nggak benar ya dengan siasat-siasat seperti itu. Kemudian ketika kami kemarin melakukan visitasi ke sana dan kami turut urun rembuk gitu, turut sumbang saran untuk bagaimana agar ada nomenklatur yang berbunyi untuk kontraprestasi atau insentif dari teman-teman tim kerja ini, dan akhirnya itu disepakati Bu oleh dinas daerah gitu, bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan kebudayaan di tahun 2021 itu memang akan dimasukkan gitu bagian-bagian daripada tim-tim kerja ini. Jadi memang
kita harus melalui proses itu karena memang APBN itu tidak bisa membiayai orang yang di daerah itu adalah orang-orang daerah itu sendiri gitu. Jadi memang ada beberapa pengalaman di daerah-daerah yang memerlukan proses untuk terjadinya nomenklatur itu menjadi disetujui gitu. Ya, seperti itu. Ya. Satu lagi kali Mbak Ati, apakah bisa sekiranya nanti mereka itu mulai bekerja? Nah, kemudian mereka mungkin butuh bimbingan langsung studi banding mereka butuhkan atau untuk proses pembelajaran bagi mereka di dalam mengolah sebuah event. Apakah itu juga tidak tersedia untuk perjalanan? Bilanglah nanti kami siapkan dalam hal mungkin transport mereka. Nah, kemudian kebutuhan mereka di Jakarta, bilanglah itu nanti sekiranya. Apakah mungkin juga Sekretariat Indonesia menyiapkan Jakarta? Bisa didengar, Bu? Bisa dengar pertanyaan Bu Marlina? Ya. Tadi agak putus-putus. Belum jelas ya? Ya gini maksudnya Pak Dede, udah jelas Pak Dede? Iya, sudah Bu. Sekiranya kami nanti sudah menunjuk para komunitas untuk menjadi pelaksana sebuah event atau pembekalan diri mereka dalam mengampuhkan sebuah event, mereka butuh langsung bertemu kepada teman-teman narasumber yang ada di Sekretariat Indonesia. Nah, apakah itu mungkin mereka dalam kunjungan studi banding atau semacam itu? Nah, di dalam hal ini adakah pembiayaan yang disiapkan oleh Sekretariat untuk mereka? Mereka ke sana Pak Dede maksudnya? Ya, saya tangkap pertanyaan 2018 dan 2019 kebutuhan di luar lokakarya yang sekarang kita ikuti kan sebenarnya lokakarya umum Indonesiana. Jadi yang Ibu tanyakan kan sebenarnya lokakarya yang lebih spesifik, lebih khusus. Lokakarya yang lebih khusus misalnya tentang teknik tata pentas, tentang manajemen event itu sendiri dan lain-lain. Kan begitu ya Bu ya kira-kira. Nah, apakah Indonesiana kemudian bisa memfasilitasi itu? Bantu menyelenggarakan itu di antara lain di Ambon kalau saya tidak salah untuk tata pentas. Kemudian di mana lagi ya, di Sumatera Barat kayaknya juga ada tapi bentuknya tidak lokakarya melainkan melainkan maestro talk gitu. Jadi kegiatan semacam itu saya kira silakan diusulkan di dalam rancangan proposal yang akan kita ajukan bersama-sama, Bu. Karena saya kira itu dimungkinkan, karena itu masih berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Begitu sih kalau saya, Bu. Karena kalau dari pengalaman, ternyata bisa kalau itu diajukan. Tetapi biasanya formatnya bukan teman-teman dari daerah yang kemudian datang ke tempat yang lain, tapi melainkan sekretariat mencarikan ahli, mungkin bukan kami yang sekarang menjadi narasumber, tapi ahli yang lebih tepat di kebutuhan itu berdasarkan kebutuhan lokasi penyelenggaraan. Biasanya formatnya begitu. Jadi bukan malah teman-teman dari daerah yang kemudian datang ke tempat atau ke Jakarta. Biasanya begitu. Berarti itu bisa kita usulkan ya? Ya, saya kira kalau itu dipandang sebagai salah satu kebutuhan yang prinsip di dalam penyelenggaraan Festival Besure, saya kira silakan dituliskan di dalam usulan kegiatan, Ibu. Ya. Tahun 2019 itu di Flores Timur itu juga mengusulkan tentang lokakarya manajemen panggung gitu ya Bu, itu juga bisa diusulkan itu, dan dari pusat mengirimkan ahli untuk itu untuk mengadakan workshop di
Flores Timur waktu itu di Larantuka. Jadi sangat sangat memungkinkan itu Bu, usulan seperti itu. Itu hanya untuk narasumber yang disiapkan. Belanja lainnya bisa kita masukkan untuk di biaya Indonesia. Nah, waktu itu ini sepemahaman saya ya Bu, waktu itu diampu oleh Direktorat Kesenian. Jadi saya kurang pasti, tapi yang jelas untuk narasumber itu memang diampu oleh pusat gitu. Enggak, dicoba aja diskusi itu dengan teman-teman di sekretariat di Jen, karena beliau itu yang lebih tahu perihal mana yang bisa, mana yang tidak itu, Bu. Jadi kami memang di beberapa, secara prinsip kami tahu bahwa itu bisa diusulkan, mungkin diusulkan, tapi bagaimana administrasi keuangannya, mana yang bisa dibiayai, mana yang tidak, itu semua narasumber saya kira tidak sampai detail mengetahui perihal itu gitu. Yang kami tahu nanti tentu saja akan ada pembicaraan langsung antara dinas dengan sekretariat Setdijen dalam hal ini gitu, Bu. Iya. Iya. Jadi nanti Ibu bisa mengetahui kalau kami memberikan informasi takutnya salah informasinya, Bu. Nah, kita menduga-duga sih waktu itu kalau yang di Flores Timur itu tampaknya dengan peserta pun ada apa namanya semacam Mbak Anti. Iya betul. Ada uang transportasinya, tapi saya juga takut salah gitu. Seperti di Atambua waktu Belu juga ada gitu, tapi kami tidak bisa memastikan itu dari mana ininya rancangannya gitu Bu, alirannya gitu. Ya, jadi yang paling prinsip adalah Bu, silakan dimasukkan itu dalam usulan. Nah, apa kebutuhan yang dibayangkan di situ, apa saja, apakah ya macam-macam tentu saja, tidak hanya narasumber, diajukan saja, nanti di Jen untuk mengatakan, oh ini kami bisa, ini kami tidak, mungkin akan seperti itu, Bu. Gitu. Ya. Jadi nanti Ibu bisa menilai juga, oh kalau kayak gitu, nggak mungkin dilaksanakan misalnya, atau kalau kayak gitu mungkin dilaksanakan. Karena saya kira karena ini juga menjadi concern, maka logikanya ini bisa diusulkan. Concernnya adalah peningkatan kapasitas. Dan apa yang akan Ibu usulkan itu sangat relevan kan dengan concern Indonesiana gitu. Jadi itulah membantu menginformasikan ke teman-teman di Sekretariat Jenderal untuk bahwa Setdijen bahwa Bengkulu punya kebutuhan serupa ini gitu dan akan diajukan gitu. Begitu ya Bu jawabannya kira-kira. Nah, jawabannya yang prinsipnya bisa gitu. Nah, mohon teman-teman yang bergabung itu dari kelompok komunitas pelaksana, kalau bisa ada yang langsung diskusi di sini. Bantuannya mungkin ada yang di sini ada Pak John Henry juga kelihatan ada. Kalau memang tahu persis seperti apa perencanaan proposal yang kita ajukan pertama kemarin, untuk bisa menggambarkan apa yang sudah kita siapkan terhadap terutama SDM-nya yang disampaikan tadi. Atau bisa juga Pak Romi atau Sarjoni kalau memang hadir, mohon untuk diskusi di sini. Ya, silakan Pak Sarjoni. Ya, ini direktur kita. Jadi saya di sini sebagai salah satu kelompok komunitas yang ikut bergabung di dalam penyusunan program Indosiana. Di sini saya ditunjuk sebagai salah satu penyusun rangka awal program Indosiana ini. Di sini tidak lain hanya sebatas misalnya penguatan kapasitas building di dalam lokakarya sekarang adalah kegiatan yang sangat mengkokohkan kawan-kawan di Bengkulu dalam melaksanakan
program Indosiana ini dalam tema motif kain besure. Di sini kawan-kawan selain saya mungkin mendapatkan begitu banyak ilmu dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan. Terima kasih banyak atas kegiatan Lokakarya ini dalam penjelasan bahwasannya penguatan kapasitas building di Lokakarya ini sangat memberi pengaruh besar kepada kawan-kawan di Bengkulu agar dapat menyusun strategi yang sangat lebih baik dari awal penyusunan program ini. Jadi di sini saya harapkan teman-teman di Bengkulu sendiri dapat memberikan apresiasi tentang agar kita sama-sama menyokong dan bergotong royong dalam pelaksanaan Indosiana ini. Di sini saya harapkan kegiatan ini berjalan dengan luring. Karena apa? Kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang lebih baik dirasakan secara langsung. Di sini saya harapkan penguatan kapasitas building dipaparkan secara rinci untuk kawan-kawan di Bengkulu sendiri agar bisa memahami lebih kuat seperti apa strategi, seperti apa langkah-langkah dalam kegiatan Indosiana ini. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mas. Mungkin ada tanggapan lagi dari yang lain? Ada masukan? Silakan Bapak Ibu. Cesario tuh Ada kayaknya Pak ngangkat John Henry, Romi yang ikut rapat kemarin. Baik, izin. Siap. Silakan. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Mas. Ya, sehat semua. Sehat Alhamdulillah. Sedikit mungkin ikut menyampaikan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu, terutama juga dari Bu Kabid kita, Bu Martina. Hari Senin kemarin kita pertemuan, saya kira langkah yang pas diambil oleh Ibu Martina, seperti yang bahwa setelah sesi pertama itu kita yang di Bengkulu apa strateginya untuk nanti di sesi kedua kita sudah ada bentuk yang bisa kita sampaikan kepada forum di sesi yang kedua ini. Hari Senin terjadi pertemuan dan berbagai unsur seni hadir di sana. Seni rupa, kemudian seni pertunjukan juga hadir, sastra juga. Satu yang menjadi kesepakatan kita itu bahwa fix bahwa yang nanti menjadi tema tetap kita, tema besar kita adalah besure. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Dede, itu juga menjadi kesepakatan kami juga Pak Dede bahwa namanya adalah Festival Besure. Gitu. Nah, pada kesempatan itu juga Bu Kabid memberi ruang kepada kawan-kawan dari unsur seni yang lain yang tadinya pada tahapan awal penyusunan proposal Indosiana 2020 yang kemudian menjadi 2021 itu penguatannya lebih kepada rupa gitu dalam bentuk pameran tambahan seperti workshop, kemudian ada seminar. Kesempatan yang diberikan itu kami lihat kemarin juga direspon baik oleh unsur dari seni yang lain.
seni tari, sastra, kemudian musik juga, diberi kesempatan kepada kawan-kawan itu untuk memunculkan kegiatan yang nanti bisa hadir pada Indonesiana Festival secara sederhananya nanti setelah pertemuan ini saya kira Bu Kabid akan menghadirkan lagi kami Pak Dede Ya, itu Pak. untuk apa? Untuk mengerucutkan apa yang dihasilkan pada sesi kedua ini, pertemuan pertama, kedua, kemudian harapannya juga nanti setelah sesi keempat itu kita sudah ada bentuk utuhnya gitu. Ya. Saya kira itu Pak Dede mungkin nanti bisa kita ini. Jadi apa yang disampaikan oleh tim dari kementerian Pak Dede dan kawan-kawan itu tahapan yang disiapkan oleh Bu Kabid sudah on the track saya kira. Pas. Ya. Ya. Iya. Mbak Ade, ada tanggapan? Ya, bagaimana? Aku kurang jelas loh, putus-putus loh ini. Oke. Mungkin bisa dibantu. Iya, ya. Enggak, saya kira kalau ada Bagaimana tadi? Ya, teman-teman kan sebenarnya mungkin yang terakhir Mbak Ade dengar nggak pertanyaan dari Ibu Marlina adalah soal soal nomenklatur yang belum berdaya manusia di daerah gitu ya, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, karena biasanya nanti salah satu kerepotannya katanya adalah menemukan cara untuk memberi kontraprestasi kepada teman-teman yang bekerja ini. Tapi kita sudah memberi jawaban bersama Mbak Anti tadi, saya kira di beberapa daerah ada siasat. Oh, tapi ini juga sudah Mbak Ade bantu jawab juga bahwa justru tahun ini sepertinya kita tidak kepada APBD, kira-kira gitu ya jawaban Mbak Ade ya. Kan kita punya waktu 1 tahun nih, jadi masih ada waktu untuk penganggaran. Nah, di 2 tahun sebelumnya pelaksanaan Indonesiana memang terpaksa bersiasat-siasat karena waktunya pelaksanaan itu sudah pada tahun anggaran yang bersamaan, jadi sudah tidak mungkin untuk mengajukan ajuan baru oleh dinas juga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bu Marlina bertanya apakah ada kemungkinan untuk misalnya Bengkulu, Kota Bengkulu punya kebutuhan untuk membuat lokakarya khusus di luar lokakarya yang 4 seri ini yang sifatnya adalah memberikan pemahaman tentang pemahaman bersama, jadi menumbuhkan pemahaman bersama tentang platform Indonesiana sebagai salah satu inisiatif Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam menguatkan ekosistem kebudayaan di daerah. Nah, di luar ini misalnya ada kebutuhan membuat dengan Mbak Anti memberi contoh pada 2 tahun pelaksanaan Indonesiana, itu mungkin, silakan aja diajukan di dalam usulan yang akan diajukan. Tentu kita, ini kan nanti ada usulan baru untuk pelaksanaan tahun 2021. Mohon silakan dimasukkan ke dalam usulan itu. Tapi detailnya bagaimana, apa yang bisa dibiayai, apa yang tidak, itu nanti memang harus didiskusikan oleh dinas dengan Setjen, karena kita tahu cuman prinsipnya ada ajukan kebutuhan khusus serupa itu, dan buktinya bisa difasilitasi oleh Setjen dalam hal ini, atau oleh Indonesiana. Itu Mbak Ade tadi. Nah, sementara Bang Romi sebenarnya lebih menyatakan ini saja sih, menyatakan beliau berapresiasi lah pada Bu Marlina, tampaknya ya cukup bersemangat untuk memfasilitasi teman-teman sehingga diskusinya juga tampaknya produktif, dan setelah ini tentu saja tim kerjanya bisa dibayangkan. Nah, itu sih mungkin Bang Romi ya yang nggak sempat Mbak Ade ikuti ya. Karena terputus. Ya, kayaknya masih terputus juga tuh Mbak Ade. Dan sedikit menambahkan. Saya mau cerita juga ya. Ya. Halo?
Saya mau cerita berbagi. Ini di Kabupaten Temanggung. Bagaimana Mas Romi mau ngomong ya? Untuk 2021 tetap kemarin kita memberikan wacana kepada kawan-kawan di Bengkulu. Strategi kita tetap nanti kita lakukan 2 strategi untuk persiapan Indonesiana Festival Besure 2021. Itu nanti kita buat plan 1 dan plan 2. Ketika pandemi ini selesai, kita buat strateginya. Kemudian kalau misalnya pandemi ini merancang strateginya untuk itu. Itu saya sekira. Ya. Silakan Mbak Ade. Makasih Bang Romi. Mantap. Mantap sekali itu Bang Romi. Saya hanya mau cerita yang di Kabupaten Temanggung tahun 2019 ya. Jadi mereka itu juga berupaya mencari dana ke berbagai tempat ya. Baik itu swasta maupun kementerian. Jadi Parekraf karena ini hubungannya sama batik ya gitu. Terus kemudian mungkin ke kementerian-kementerian lain juga bisa seperti itu. Jadi platform Indonesiana dalam hal ini Dirjenbud juga sangat mendorong kerjasama daerah dengan pihak-pihak lain. Begitu Bu Martina. Izin? Silakan. Ya. Oh, berarti kita boleh ini ya bekerja sama di lintas sektor kementerian ya, Bu. Ini ya. Ya Mbak Ade ya. Misalnya ke Bekraf, bisa. Kementerian Pariwisata. Boleh ya? Itu, Mas. Oke, saya kira menarik. Karena sekedar informasi setelah dipetakan. Halo. Silakan Mbak Ade, silakan. Iya, silakan Dek. Ya, sekedar informasi saja bahwa setelah dipetakan ternyata ada lebih dari 18 kementerian dan lembaga yang sebenarnya punya anggaran untuk kebudayaan, Bang Romi. Termasuk Kementerian Desa dan lain-lain. Jadi Indonesiana justru mengharapkan bahwa ini bisa lintas sektoral, baik di tingkat kementeriannya maupun di tingkat daerahnya sendiri. Di Bengkulu sendiri saya kira juga bisa lintas sektoral karena ada dinas yang lain kan yang sebenarnya mungkin bisa dijajaki apakah ada programnya yang bisa relevan dengan Festival Besure, baik dari maupun dari dinas yang lain gitu. Apakah dinas saya nggak tahu dinas apa saja yang mungkin bisa relevan, itu mungkin teman-teman di Bengkulu sendiri yang bisa menjajaki dan memetakan. Tapi intinya itu boleh, malah sangat dianjurkan dan memang menjadi salah satu tujuan dari Indonesiana. Jadi membangun gotong royongnya itu di sana tempatnya gitu. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan ini ternyata ada mempertemukan. Jadi mungkin Festival Besure justru akan menjadi wadah untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan ini dan melihat irisan kepentingannya di mana gitu. Itu Bang Romi. Jadi sangat dimungkinkan. Siap. Saya kira di daerah juga banyak instansi atau lembaga yang terkait yang kita sebut dengan komunitas tadi ya, Pak Dede ya. Ada Disperindak Alkala Zamora, paham betul tuh karena mantan orang Dekranasda itu. Oke. Ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Ayu, silakan apa mau mengundang teman yang lain untuk mengomentari. Baik, mungkin Mbak Anti ada tambahan lagi atau Bapak Ibu yang lain ada berdiskusi lagi nih?
Silakan Bapak Ibu. Waktunya sudah mau kita ini gimana Mas Dede? Ini nggak ada yang ini nih. Dari Bapak Ibu komunitas atau dari dinas ada tambahan lagi? Iya, mungkin karena sudah agak jelas Mbak Ayu, jadi sudah teman-teman sudah membayangkan bahwa setelah ini teman-teman di Bengkulu mungkin akan berdiskusi perihal bayangan ya, ini rencana tim kerja. Siapa yang akan kegiatan ini. Jadi memetakan sumber daya manusia dan kemudian menyusunnya dalam satu struktur keorganisasian pelaksana Festival Besure 2021 gitu. Mungkin saya kira karena sudah jelas arahnya ke sana, Ibu Marlina dan teman-teman juga sudah tidak komentar, nggak tahu saya atau gimana. Ayo Bapak Ibu, apa sudah tidak ada lagi yang didiskusikan, Bu Marlina? Masih ada Bu Martina? Khususnya untuk teman-teman daerah tadi, kita sudah dengar bersama tadi seperti apa kita bisa bergotong royong dalam mensukseskan Indonesia yang ini. Tentu kemarin mungkin gambaran jelasnya seperti apa Indonesia ini, karena memang kita informasinya tidak begitu belum pembahasan mungkin ya, terkait dengan pembahasannya belum detail. Jadi sangat kami harapkan, khususnya kami dari dinas, semua bergotong royong untuk bisa memberikan kontribusinya. Terutama sekali mungkin kita belum bisa memberi bentuk reward-nya dengan pendanaan. Ini untuk sementara paling tidak ya. Gambarannya adalah keikhlasan kita bersama untuk bisa mengangkat seni budaya Kota Bengkulu berkualitas lah dalam hal penampilannya, dalam pengelolaannya, kemudian dalam pengembangannya. Kami sangat berharap juga banyak tokoh yang hadir di season ini, itu dukungannya yang kami sangat butuhkan. Seperti ada Pak Muri di sini, ada Pak John Henry di sini, kemudian semua teman-teman yang menjadi tokoh-tokoh budayawan dan seniman untuk bisa bersama kami memberi, khususnya tadi sudah disentuh oleh Pak Romi, seperti apa kita menggali belanja-belanja yang memungkinkan kita bisa menggandeng dari segala unsur baik itu yang nasional maupun di daerah. Jadi sementara itu Bu Adi kami sampaikan terima kasih khususnya dari kami dinas. Terima kasih Bu Martina. Ada lagi Bapak Ibu kalau sudah tidak masukannya dari Bapak Ibu dinas atau komunitas kalau memang mungkin nanti mengingatkan kalau ada tentang yang dari pertunjukan atau sastra itu sudah bisa ini semua. Pak Ade, putus-putus ya. Mbak Ade? Ya. Oh iya. Iya, maksudnya di dalam itu, di dalam sesi berikutnya, kita mengharapkan sudah ada kompilasi dari keterlibatan di luar seni rupa. Kan tadi kan katanya sudah mau ada juga kemungkinan menerjemahkan besure ke dalam sastra atau ke dalam musik gitu ya. Kalau bisa di sesi keempat kita sudah bisa melihat atau mendiskusikan hal itu. Nah, sudah Mbak Ade? Mbak Ade? Sudah jelas belum? Sudah. Gimana Bapak Ibu? Ada tanggapan lagi? Ada masukan? Kalau sudah tidak ada masukan lagi dari Bapak Ibu
dinas dan komunitas. Mungkin dan Mbak Anti, gimana? Iya. Ibu Marlina? Bu Marlina. Marlina apa Martina sih? Martina. Bu Martina. Ya, Bu Martina, maaf. Ibu Martina, di sesi yang ketiga, kami berharap kami sudah bisa berdiskusi dengan teman-teman yang sudah dibayangkan akan berada di bidang-bidang itu tadi, Bu Marlina. Mungkin belum penuh seperti kata ada 1-2 orang yang misalnya sudah dibayangkan akan menjadi kurator, 1-2 orang yang akan menjadi tim pengelola pengetahuan, demikian juga tim komunikasi dan kerjasama, dan tim produksinya yang dari direktur festival sampai ke bawah itu. Mungkin kan Ibu itu Bu di minggu ketiga nanti? Ya. Sehingga iya, sehingga kami salah satu pengetahuan yang ingin kita sebarkan dan juga mau kita gali bersama-sama kan tentang bagaimana masing-masing bidang ini menyusun rencana kerja dan programnya masing-masing gitu, Bu. Jadi harapannya di pertemuan yang ketiga bayangan soal tim kerja ini sudah ada sehingga kita bisa ketemu orang yang langsung tepat sasaran gitu, teman-teman yang akan bekerja sebagai kurator, teman-teman yang akan bekerja sebagai pengelola pengetahuan. Ya, tentu saja gitu. Belum ada SK-nya, belum ada apa, tapi minimal yang sudah mau gitu dilibatkan di dalam pelaksanaan tahun 2021. Berarti mungkin ya Bu ya itu ya. Saya siap diwawancarai berkaitan dengan Kain Busure. Mudah-mudahan tim pengelola pengetahuan sudah terbentuk. Saya siap. Makasih juga. Berarti bisa ya Ibu ya, Bu Martina ya. Kita agendakan setelah ini kita rapat khusus untuk pembentukan tim pelaksana insya Oh, Allah. oke. Mantap ya, Ibu. Itu maksudnya, Bu. Luar biasa. Baik. Sehingga kami juga bisa berdiskusi dengan orang yang tepat, Bu. Maksudnya kalau misalnya soal kurasi, mungkin saya bisa berdiskusi dengan teman-teman itu, berbagi pengalaman. Teman-teman itu juga pasti punya pengalaman yang saya juga bisa gali gitu. Nanti kalau ternyata tim pengelola pengetahuannya sudah ada, Mbak Ade jadi pada konteksnya gitu loh, memberi berbagi pengetahuan dan pengalaman beliau juga gitu. Nah, mungkin untuk produksinya nanti Mbak Anti juga jadi tahu kebutuhan produksinya serupa apa gitu. Kalau sekarang kan sangat global, sangat garis mau lebih fokus pada bidang-bidang itu, mengelaborasi bersama-sama apa-apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing bidang. Makanya itu. Jadi terima kasih Bu, kalau Ibu sudah berencana membuat diskusi forum setelah forum ini untuk kemudian memetakan teman-teman dan kemudian menyusun tim kerja. Terima kasih. Saya berapresiasi tinggi sih pada inisiatif Ibu ya mewakili dinas yang membidangi kebudayaan. Jangan capek, jangan lelah-lelah Bu, karena memang mengurus kebudayaan ini di semua tempat yang terlibat dengan Indonesiana juga lumayan melelahkan. Dan Pak Dirjen sendiri sudah mengingatkan, kalau melelahkan wajar, sejak Indonesia merdeka, kita belum pernah punya kesempatan serupa ini, kata beliau. Jadi baru sejak Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan terbitlah kita punya forum-forum serupa ini gitu. Jadi kalau melelahkan setelah 50 tahun, setelah setengah abad. Itu ya Bu Marlina ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih. Mungkin karena sudah cukup, kita akhiri aja diskusi Lokakarya pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, Mas Dede, Mbak Ade, dan Mbak Anti, dan Ibu Martina, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Bengkulu, Kota Bengkulu khususnya.
Untuk sesi ketiga, rencananya tanggal 20 Oktober. 20 Oktober kita ketemu lagi, Bapak Ibu mungkin sudah tersusun atau sudah kelihatan siapa-siapa yang akan menduduki tim kerja di bidang yang OPK-nya dari KNB Sure. Mungkin ada kata penutup dari Mas Dede, Mbak Anti, dan Mbak Sudah, ya. Mbak Anti? Iya, saya pikir sudah cukup sih, Bu Ade. Saya mengingat kembali bahwa pertemuan kita Lokakarya kan tinggal pertemuan dan ketiga dan keempat. Jadi mari kita sama-sama progresnya kita percepat gitu ya, agar pelaksanaan di 2021 itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Terima kasih. Mbak Ade, ada kata penutup? Saya mau mengapresiasi bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Ibu Kabid, itu sangat serius ya dalam melibatkan komunitas, kerjasama dengan Dewan Kesenian. Jadi kami mau mengapresiasi hal itu. Jadi ya kita berdoa supaya dan bekerja supaya ini benar-benar Bengkulu benar-benar yang mencuat lah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bu Martina dan teman-teman dari komunitas dan dinas yang telah hadir mengikuti diskusi dengan aktif, dan saya apresiasi kepada Kota Bengkulu supaya ke depannya mungkin di tanggal 20 sudah terbentuk tim kerja untuk KNB Sure. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di akhir kata. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Terima kasih.